Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, yakni beritahu kepada umatmu, jika adalah kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti olehmu akan aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha mengasihani. Ali Imran 31. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Mahabbatullah wa Rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kita masih bicara tentang bagaimana cara meraih cinta Allah, atau bagaimana cara yang perlu kita lakukan untuk kita dicintai oleh Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyenaraikan 10 perkara yang perlu dilakukan oleh kita jika kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hari ini kita akan pelajari yang ke-9,
yakni poin I, yang ada buku, tengok muka surat 28. Muka surat 28, poin I itu. Dan itu nomor yang ke-9. Disebutkan di situ, yakni berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Ibnul Qayyim kata, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Melazimkan diri berteman, berkawan, banyak bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah dan yang jujur, sidik dalam mencintai Allah. Waltiqati at-tayyibi thamarati kalamihim. Dengan begitu kita dapat memetik daripada kemanisan buah perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Bahasa beliau sangat indah. Memetik kemanisan buah ucapan mereka. Maklum mereka ini orang-orang yang sodik, orang yang muhibbin. Wadamul kalam illa idza tarajjahat maslahatul kalam. Mereka ini orang-orang yang tidak akan mengeluarkan perkataan, tidak akan berkata-kata, kecuali apabila mereka telah yakin bahwa perkataan yang mereka ucapkan itu akan memberikan maslahat, kebaikan bagi orang ramai. Walim ta'ana fihi mazidan lihalik wa manfaatan li ghairi. Dengan begitu kita akan mengetahui bahwa bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini akan menambah baik keadaan kita, menambahkan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Fahaman Ibn Qayyim yang mengatakan salah satu daripada cara mendapatkan cinta Allah yaitu dengan selalu melazimkan diri bergaul, berteman, berkawan, berdekatan dengan orang-orang yang cinta Allah, yang jujur, bukannya tidak beralasan. Bukannya tidak ada dalil. Pendapat beliau ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Coba jamaah catat, ini ayatnya yang menjadi dasar, menjadi alasan kenapa Ibnu Qayyim begitu yakin bahwa mujalasatul muhibbin, berkawan dengan orang-orang yang cinta Allah, orang yang jujur itu menjadi asbab
mendapatkan kasih sayang Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Satu. Perintah yang kedua, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kamu, sentiasalah kamu, pastikanlah keberadaan diri kamu sentiasa ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang shadiq, benar, jujur. Jika kamu telah menjadi orang yang jujur, jika kamu telah menjadi termasuk orang yang mencintai Allah, lalu kamu sentiasa berkawan dengan orang yang cinta Allah dan orang yang jujur, maka kamu akan dapat istiqomah dalam mencintai Allah dan dalam bersikap jujur. Jika kamu telah menjadi orang yang cintai Allah dan jujur. Demikian juga jika sekiranya kamu, wahai orang yang beriman, belum tersenarai sebagai orang yang mencintai Allah, masih kurang. Belum diiktiraf sebagai orang yang shadiq dalam ubudiyah, dengan sentiasa melazimkan diri berkawan, bersahabat dengan orang yang cinta Allah, muhibbin dan shadiqin, lama kita akan menjadi seperti mereka. Ini maksudnya. Bila Allah kata, bersamalah kamu, jadilah kamu, sentiasalah diri kamu ini bersama orang yang shadiq, yang mencintai Allah dan lagi jujur. Makna pertama, mungkin kita kata begini, ya Allah, hamba ini dah mencintai kamu. Hamba-Mu ini telah menjadi hamba-Mu yang jujur. Kenapa Engkau masih suruh kami sentiasa bersama orang-orang yang cinta? Ya, dengan sebab begitu, nanti kamu dapat istiqomah. Kamu akan dapat menjaga sikap kamu, kelangsungan kecintaanmu kepada Allah, dan kelangsungan kejujuran kamu. Sehingga berkawannya kita dengan mereka itu menjadi pengikat bagi kita. Kita akan terus dapat mengekalkan keadaan kita itu. Tapi jika sekiranya kita belumlah mencapai taraf itu, belum mencapai taraf muhibbin, shadiqin, dengan sebab berkawan dengan mereka, diharapkan suatu saat kita akan mencapai makom dan taraf seperti mereka. Begitu maksudnya. Inilah alasan yang diberikan oleh Ibnu Qayyim. Kunu ma'as-shadiqin. Benar dia masih memiliki, mempunyai sahabat atau bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, yang insya Allah. Itu merupakan suatu kenikmatan
dan kurnia Allah yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat besar. Saya bacakan apa yang dalam nota itu, coba dilihat notanya. Sebaik-baiknya kawan ialah mereka yang sentiasa membawa kita pada kebaikan. Kecintaan kepada Allah dapat ditumbuhkan dengan membuka hati dan banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah lupa, lalai, apalagi lelah dan penat, untuk sentiasa mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, dia ingatkan kita. Kita salah, dia betulkan kita. Kita terpesong, dia luruskan kita. Dan tak jemu-jemu. Dan orang-orang ini sentiasa mengambil berat. Nak pastikan kita yang bersahabat dengannya akan sentiasa lurus dan tak bengkok, sentiasa ingat dan tak lupa. Tak akan jemu-jemu. Dan mereka lakukan itu semata-mata karena sayangnya mereka kepada Allah. Sayang mereka kepada kita kerana Allah. Tak sampai hati mereka melihat kita yang terlupa, leka ingat Allah. Sebab itu mereka bersungguh-sungguh mengingatkan kita. Tak sampai hati kita telah terbabas, tersesat jalan. Dan mereka sanggup melakukan apa saja untuk menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Daripada kebinasaan. Ini dia. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang Masya Allah. Yang punya apa istilahnya? Kepedulian yang sangat tinggi. Ya, sebagaimana hadis yang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pada Abi Hurairah. Abu Hurairah daripada Abu Musa al-Asy'ari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' wal jalisis sau'." Hanya saja perumpamaan berkawan dengan orang soleh dan berkawan dengan orang yang tak soleh, yang jahat, kahamilil miski wa nafikil kir. Ya, ini sebagaimana penjual atau pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Berkawan dengan penjual minyak wangi dan berkawan dengan pandai besi. Imma ayyuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, sentiasa dekat dengannya, ya, penjual minyak wangi itu terkadang akan sedikit ayyuhdhiyaka, mencolek ke apa namanya? Mencolek kita sedikit, sapu sedikit minyak wangi kat tangan kita, kat baju kita, kita pun beraroma wangi. Walaupun tak beli, karena kawan tu colek. Dahlah tempatnya wangi, orangnya wangi, lalu dia dengan sukarela ambil sedikit tester biasanya, coket. Masya Allah. Rupanya dah berlaku pada zaman Nabi. Nabi boleh jadi si penjual itu, walaupun kita tak beli, dia curahkan sikit. Bahasa Arabnya ayuh dia kah? Hadayuh dia. Wa ma an tabta'a minhu. Ya, boleh jadilah kita akan membelinya. Dia jual,
Karena kita tertarik membelinya. Lagi pula dia memang penjual minyak wangi. Atau kalau tidak pun lah, kita tak beli karena tak mampu. Dia pun tak nak lah, colet sikit saja, sapu sikit dia pun tak nak juga. Keluar daripada kedai dia, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kita keluar daripada kedai dia, berbau wangi. Subhanallah. So apa ruginya? Apa ruginya masuk kedai minyak wangi atau perfume seperti ini? Kalaupun kita tak membeli karena tak mampu, ya mungkin dia akan oleskan sikit. Kalau tidak, keluar pun dah wangi, aroma melekat pada tubuh badan kita. Demikian juga sebaliknya berkawan dengan nafikhil kil. Nafikhil itu maknanya ya orang suka meniup bara api untuk bakar besi, dijadikan perkara lah. Pandai besi lah. Ima ayuhriqa thiyabak. Terdekat dengan dia. Ya, boleh jadi. Percikan apinya, bara apinya akan membakar baju kita, pakaian kita. Berlubang baju, rugi kita. Kalaupun baju kita tidak terbakar, percikan baranya tidak terkena baju sehingga baju kita tak rusak. Wa iman tajida rihan habithah. Keluar, menjauh daripada kedai pandai besi ini. Kalaupun badan kita, baju kita tidak berbau tak sedap, ya pasti bau tak sedap lah kerana dah lama duduk situ. Atau paling tidak, ya pasti jadi kotor lah. Jadi kotor. Ini Nabi buat satu perumpamaan. Perumpamaan. Artinya, orang yang berkawan dengan orang yang baik tidak akan rugi. Kalaupun tidak mendapatkan kebaikan yang banyak yang ada pada diri orang itu, pasti akan mendapat kebaikan juga, walaupun mungkin sedikit. Demikian juga berkawan dengan orang tak baik. Sungguh pun ia tidak akan bertukar menjadi orang yang jahat seperti dia. Paling tak pasti dia akan terpalit keburukannya. Kejahatannya akan menjangkiti kita. Sedikit sebanyak pasti kita akan terpengaruh olehnya. Pasti akan pengaruh olehnya. Jamaah sekalian, ini mujalasatul muhibbin. Di dalam kitab Qutul Qulub fi muamalatil mahbub. Qutul Qulub fi muamalatil mahbub. Ya, makanan dan santapan rohani. Yang bercerita tentang bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi, berkawan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di situ dicantumkan ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar pernah berkata, terjemahnya lebih kurang begini ya, terus terjemahkan saja. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah nikmat Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Allahu Akbar. Umar pernah berkata, ucapan ini ada dalam kitab Qutul Qulub fi muamalatil mahbub. Apa kata Umar? Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan
setelah nikmat iman, nikmat Islam yang lebih baik daripada nikmat karena ia memiliki saudara, kawan, seiman, seagama yang soleh. Setu apabila engkau dapati salah seorang sahabat soleh, maka peganglah erat-erat. Pertahankan. Jangan sekali-kali renggang, apalagi terputus. Nampaknya Umar bin Khattab melihat dan sekaligus meyakini punya sahabat yang soleh, sentiasa berkawan dengan orang yang sadiqin muhibbin. Itu nikmat terbesar kedua selepas nikmat iman dan nikmat Islam. Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Sebagaimana bak kata Nabi tadi. Kebaikan kawan, ya nanti akanlah menyebar kepada kita. Keburukan kawan yang kita, ya nanti kita akan terkena imbasnya. Sehingga Rasul SAW bersabda dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi dalam sunannya, apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi dalam sunannya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dapat dilihat, atau mungkin dalam terjemahan yang agak keras lah, seseorang itu dapat dinilai daripada perilaku, perangai, perbuatan beragama sahabatnya. A bersahabat dengan B. Pahamnya. Kalau kita nak tahu bagaimana A ini, orangnya seperti apa, tengok perilaku B yang jadi sahabat ini seperti apa. B ini orang baik ke tak baik? Suka bohong ataupun orang yang jujur? Orang yang nampaknya keinginannya untuk dekat pada Allah kuat ataupun sebaliknya? Falyanzur ahadukum man yuhalil. Sebab itulah, hendaklah kamu sekalian memperhatikan siapa sahabat, siapa orang yang kita hendak jadikan sahabat. Nah, agama. Hadis ini memberitahu bahwasanya sahabat ini punya pengaruh besar kepada orang yang jadi sahabatnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna dengannya. Patut. Kalau orang yang sudah beriman, walaupun imannya tentu belum mantap, sebab itu masih disuruh ittaqullah, bertakwa. Mana orang yang beriman dan dia sudah bertakwa, walaupun mungkin belum mantap iman dan takwanya, Allah perintahkan mereka kunu ma'as shadiqin. Pertama tadi saya katakan, agar imannya yang belum mantap dengan sebab berkawan dengan muhibbin as-shadiqin akan menjadi mantap, akan bertambah. Takwanya yang belum kuat, diharapkan dengan sebab berkawan dengan orang yang muhibbin dan shadiqin, takwanya akan meningkat. Allah tahu itu.
bermakna. Saya kata tadi, kawan itu besar sekali pengaruhnya dalam kepribadian, bentuk kepribadian kita. Sehingga Nabi kata, kalau kamu nak tahu seseorang, jangan tanya pada orang itu. Itu seperti apa orangnya ya? Itu macam mana orangnya? Macam mana dia? Ikut hadis Nabi tadi, jangan tanya pada Kalau tanya pada kalau ingin tahu, ya pastilah ia akan beritahu pada kita bahwa dia orang yang sangat-sangat boleh dipercayai. Orang-orang yang sangat-sangat memegang amanah. Orang yang sangat-sangat, ya, penuh dengan toleransi, suka menolong, dan seterusnya lah. Tapi bak kata Nabi, kalau kamu nak tahu siapa orang yang kamu nak jadi kawan tu, tanya pada siapa sahabat karibnya. Ketahui dahulu, siapa ya? Ini berkawan dengan siapa? Oh, berkawan dengan si. Oh, ada lagi dengan di. Habislah kalau berkawan dengan dia. Dengan begitu sedikit sebanyak, kita akan dapat gambaran Saya tak kata bahwa pasti seperti B, pasti seperti C, tentu tidak. Tidak begitu maksudnya. Tapi melihat kawan yang orang yang dijadikan kawan akan memberi kita maklumat tentang orang itu. Oh, orang ini sebab kawannya dia, dan seterusnya. Dan ini dinyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak ya dalam Al-Quran. Maryam alaihissalam itu kurang soleh apa? Coba. Maryam alaihissalam, ibu Nabi Isa itu kurang soleh apa? Satu saja perempuan yang Allah istifa dia. Perempuan suci, kekasih Allah. Maryam, ibu Nabi Isa, anak kepada Imran, yang semasa lahir sudah yatim. Itu pun Allah firmankan pada Maryam, warka'i ma'ar raki'in. Maryam, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ada orang yang memahami maknanya kalau solat itu berjamaah lah, sebab rukuklah bersama orang, jangan rukuk seorang-seorang. Boleh saja, tak ada masalah. Ada yang memahami, ya kalau beribadah itu mesti ada kebersamaan, bukan nafsi-nafsi. Kita mengakui ubudiyah kita pun iyyaka na'bud. Hanya pada Dikau ya Allah kami menyembah. Walaupun kita ini mufrad, tetap saja bacanya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa na'bud? Kan kita hanya seorang. Ikut bahasa Arab, kalau seorang mufrad leh. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tapi kenapa Allah tak ajar kita iyyaka a'budu ya kan saya? Kalau seorang-seorang, kalau ramai-ramai barulah iyyaka na'bud. Lalu ada yang memahami dalam tafsir Al-Fatihah yang dahulu kita bicarakan panjang lebar, ya karena ibadah kena kebersamaan. Masuk surga ini bukan seorang-seorang jemaah sekalian. Tak kisah, yang penting aku masuk surga. Awak tak boleh. Tak boleh. Nasib seseorang di akhirat boleh jadi neraka atau surga. Nasib seseorang di akhirat surga atau neraka boleh jadi nanti ditentukan oleh orang lain. Ya, bukan oleh amal kita. Semua tahu kan hadis muflis? Bangkit daripada bazar di akhirat, seronok ini orang karena pahalanya banyak.
Solatnya diterima, ada pahalanya. Sedekahnya diterima, ada pahalanya. Zikirnya diterima, ada pahalanya. Wih, pahalanya tak terkira lah. Berseri-seri wajahnya. Istilahnya surga itu sudah di tangan lah. Begitu melangkah nak masuk surga, ada orang protes. Minta keadilan pada Allah. Ya Allah, ini orang dahulu, bla bla bla, ini. Banyak orang protes. Menganiaya saya, bunuh saya, bunuh saya. Karena di masa itu tak ada memaafkan, tak ada lagi. Uang ringgit tak ada lagi. Ya, kita tahu cara Allah mengadili, kata Nabi. Diambil kebaikannya, diberikan pada orang yang menuntut. Ada lagi, ambil lagi, ambil lagi. Hatta idza faniyat hasanatuhu qabla ayyudham alaihi, sehingga apabila kebaikannya sudah habis, sementara masih ada saja orang yang protes, yang menuntut bela, ukhidha min khotoyahum, Allah ambil keburukan, kesalahan orang menuntut ini, lalu dicampak kepada orang ini. Jadi orang yang asalnya macam ada tanda-tanda layak ahli surga, dahlah kebaikannya habis, dosanya bertambah, tsumma turiha finnar, dan dihumban dalam neraka. Tengok. Amal banyak. Macam sudah ada tanda-tanda ahli surga. Dia pun dah bergembira. Rupa-rupa nasibnya ditentukan oleh orang lain. Ada orang menuntut? Tidak. Ada orang tidak. Itu kena iyakan na'budu. Kebersamaan yang lebih tepatnya. Jadi sampai hari ini saya masih heran ya, belum menemukan jawabannya lah. Dari dulu sebenarnya, belum menemukan jawabannya. Tapi saya pikir ya akhirnya saya berkesimpulan, walaupun kesimpulan itu agak berat, ya karena ketidaktahuan saja. Begini maksud saya. Jangan pasti melihat kalau orang pergi haji, apalagi sebelum corona, 2 juta orang atau 1.800.000 orang. Tawaf berebut-rebut, semua berebut-rebut. Ramyul jumrah berebut-rebut. Sa'i berebut-rebut. Memanglah sunat hukumnya cium hajar aswad. Ingat ya, sunat. Rukun haji pun bukan, wajib haji pun bukan. Bahkan haji sampai pada datang sampai balik tak cium pun, hajinya insya-Allah sah dari segi fikah, tak kurang siapapun. Ya namanya sunat kan. Ya, kalau berpulang cium, kalau tidak, tidaklah jamak pasangan. Tapi tengok apa yang berlaku. Seakan-akan mungkin dianggap wajib. Tengok daripada cara mereka cari peluang untuk cium hajarat, macam itu rukun, kalau tidak cium, tak sah. Mengebut-ngebut. Keinginan untuk mencium hajarat itu bagus. Tapi cara mereka memenuhi keinginannya agar dapat mencium, tengok caranya. Tolak kanan, tolak kiri, siku kanan, siku kiri, tendang kanan. Sehingga setiap orang yang ada di kanan kirinya itu dianggap sebagai lawan. Kena di tolak menolak, sehingga ada sampai jatuh. Yang jatuh pula sampai, ya karena ditolak tak tahan dengan kalah kuat, jatuh. Akhirnya jatuh pun takbir. Allahu Akbar yang jatuh. Jatuh pula ada orang terpijak, yang memijak pun Allahu Akbar, yang terpijak pun Allahu Akbar. Tak kira lah apa maksudnya pun sampai sekarang tidak faham. Yang memijak pun Allahu Akbar, yang terpijak pun Allahu Akbar. Saya tidak faham sampai sekarang di mana signifikan Allahu Akbar di situ diucapkan. Dan sedikit pun tak rasa bersalah setelah mencium hajar aswad, puas rasanya terus keluar bola. Dia tak fikir agak-agak lah dengan bahasa yang mudah. Jika sekiranya mencium hajar aswad itu dapat pahala, bagi orang kata Allah beri pahala. Itu pahala sunat yang sekalian. Menyakiti kawan sesama muslim sehingga terjatuh, sehingga bla bla bla, dan itu dosa. Agak kalau ditimbanglah, mana yang lebih banyak? Pahala sunahnya ataupun dosa menyakiti sesama muslim?
Allahu Akbar. Macam nak masuk surga seorang-seorang. Sampai sekarang. Dulu lagi tengok. Bila sebut Ramyul Jumrah di Mina ya, dahululah sebelum moden sekarang, mesti ada mati. Dan yang mati puluhan ribu. Macam mana ya? Sehingga ada orang dia, tak apalah kalau pergi haji mesti cepat-cepatlah. Nawai tu jangan apa ni. Bacalah apa syahadah lah banyak-banyaklah sebelum tajumrah. Boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Takkanlah melakukan ibadah pada Allah risikonya mati. Melaksanakan perintah Allah dan berisiko mati itu yang paling besar kemungkinan mati itu yakni perang fisabilillah. Kalau setakat lontar jumrah hanya setakat tawaf takkan sehingga mempertaruhkan nyawa. Ingat, dalam Quran banyak sekali kita suruh ya Allah tu yakni secara kebersamaan. Na'bud. Warka'u ma'rokin. Inilah ada yang memahami kebersamaan. Kalau rukuk pun bukan seorang-seorang, kena bersama orang yang lain. Pastikan orang yang lain tak rukuk tu ikut rukuk apa ajar rukuk. Berkaitan dengan tajuk kita ini, warka'i ma'rokin kepada Maryam, pada orang lain warka'u ma'rokin, rukuklah bersama rukuk tu, hendaklah kita sentiasa berkawan. Bila kita dah jadi ahli rukuk, berkawanlah dengan ahli-ahli rukuk. Agar sifat kita sebagai ahli rukuk ini berkekalan dan istiqamah. Kalau kita belum menjadi ahli rukuk, dengan sebab berkawan dengan ahli rukuk, ya lama-lama nanti kita jadi ahli rukuk. Ini berkawan. Ini berkawan dan luar biasa itu. Berkawan. Sehingga ada ya, apa namanya? Ucapan yang diberikan oleh orang alim Ibnu Athaillah ketika beliau cerita tentang bibayani fadli suhbah alil khair, ketika beliau berbicara tentang keutamaan bergaul, berkawan dengan orang-orang soleh, orang yang cinta Allah, ahli kebaikan, wa adrari suhbati ahli sau' wal ghaflah, dan bicara tentang bahaya berkawan dengan orang-orang yang ahli maksiat, ghaflah. Beliau berkata, "I'lam annal mujanasata takunu bil mujalisati." Ketahuilah bahwa al-mujanasah, mujanasah daripada jinsun. Jenis itu sejenis, jadi penyerupaan, persamaan. Ketahuilah bahwasanya mujanasah, proses untuk kita saling serupa menyerupai, yang ini merah, yang ini kuning. Bila yang kuning berada tepatnya, sampai bila-bila kuning lah. Yang merah, bila dia tak bergerak mana-mana, dia tetap merah lah. Tapi ketika kuning dan merah sudah mulai bergaul, bergaul itu kan mujalasah lah tu. Pasti yang merah akan mempengaruhi yang kuning pun akan mempengaruhi yang kuning, yang merah. Itu namanya mujanasah. Mujanasah. Baik, B buruk. Bila masing-masing berada pada tempatnya, ya akan kekal dalam keadaannya. Tapi bila sudah mulai bergaul dengan B, yang baik sudah mulai bergaul dengan B yang jahat, pergaulan tu namanya mujalasah. Pasti berlakulah proses mujanasah. Kita tidak tahu mana lebih kuat. Alhamdulillah kalau yang lebih kuat itu, pengaruhnya itu maka dapatlah menarik B yang jahat menjadi baik.
Tapi jika pengaruh B yang jahat lebih kuat, A lah akan hanyut. Di sinilah sehingga ada jamaah sekalian. Memang kita dalam keadaan ya perkara yang sangat problematik lah. Macam mana ya? Dulu pernah ditanyakan ya pada seorang tok guru oleh santrinya, oleh muridnya. Tok guru, boleh tak kita berkawan dengan orang jahat? Bolehkah kita berjalan orang jahat? Jawapannya memang tidak mudah. Kalau katakan, tak boleh. Memang ada ayatnya, memang ada ayatnya. Jangan. Jangan berkawan dengan orang jahat. Mesti jauhi. Jauhi. Betul tu, jawapan tu betul. Setakat itu betul. Tapi kalau kita teruskan lagi, tapi masalahnya, Tok Guru, dalam agama Islam ini kena ada amar ma'ruf nahi munkar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Bagaimana kita akan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana kita akan mengamalkan tawasau bil haq wa tawasau bil sabar kepada orang yang belum sabar, belum hak, belum ma'ruf. Dia masih munkar. Macam mana kita nak menarik orang yang munkar kepada ma'ruf? Macam mana kita hendak menarik orang yang belum sabar menjadi sabar? Macam mana kita nak menarik orang yang masih batil pada yang hak kalau kita tidak boleh berkawan berdekat dengan mereka? Ya pula ya. Tengok. Berkawan dengan orang baik, tak boleh. Nabi beritahu, nanti macam kamu berkawan dengan pandai besi. Tapi masalah kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Di sinilah jemaah sekalian, kalau kita memadukan kedua-duanya ini, ya akhirnya kita tanyakan diri kita masing-masing. Rasa-rasalah saya terpengaruh atau tidak ya dengan oleh dia bila saya berkawan. Sebab tujuan saya nak menarik dia. Tapi dia itu orang yang sebenarnya sangat kuat. Lebih pitah bercakap, lebih pandai beralasan. Jangan-jangan saya kalah bila nanti saya mengajaknya. Ya, kalau kita masih merasa begitu, ya jarakkan dahululah. Suruh orang lain berdakwah. Kebaikan kepada yang mesti sampai pada orang seperti ini tidak semestinya melalui kita. Begitulah. Betul amar ma'ruf kena disampaikan. Betul orang itu mesti tahu yang ma'ruf. Tapi kan tidak semestinya melalui kita. Jika kita belum punya kekuatan untuk menghadapinya. Sebab jangan-jangan kita hanyut. Dan itu tidak salah. Tapi kalau kita sudah punya kekuatan, punya keupayaan, dan kita yakin dapat mempengaruhi, memandangkan dia itu belum seberapa, ya bergaulah, dekatilah dia. Samalah. Jadi sini lebih bersifat subjektif lah kemampuan kita masing-masing. Ramai orang yang berkawan dengan orang baik, bukan orang yang jahat, akhirnya berjaya membawa yang jahat itu menjadi baik, ramai. Tapi juga tidak sedikit orang yang baik setelah berkawan dengan orang jahat, hanyut pun juga tidak sedikit. Sebab itulah saya tertarik. Ayat ini Allah kata, berkawanlah dengan orang yang baik. Mujalasul muhibbin, itu perintahnya. Walaupun mafhumnya boleh jadi, jangan berkawan dengan orang yang tak baik. Mafhumnya. Tapi mantuknya jelas. Berkawanlah dengan orang yang musodikin. Orang yang muhibbin. Kenapa? Tadi saya katakan, bila kita belum baik, kita belum muhibbin, belum mencapai maqam sodikin, berkawan dengan orang-orang muhibbin sodikin, diharapkan kita mencapai maqam tersebut seperti mereka. Jika kita sudah mencintai Allah, muhibbin, sudah sodikin, berkawan dengan mereka, kita dapat istiqomah. Akhirnya kita istiqomah. Senang kita, berdoa senang karena ya satu kepala, satu sifat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Itu maksudnya. Tak kira orang yang muhibbin ni siapa. Tak kira asal muhibbin, sodikin. Hendaklah kamu punya iltizam untuk terus berdekatan dengan mereka. Jangan pandang kedudukannya. Jangan pandang status sosialnya. Asal orang itu orang yang benar-benar perjalanan hidupnya nampak kelihatan orang yang baik. Orang yang mengutamakan Allah melebihi dari yang lainnya. Orang yang tidak mau kehilangan Allah, Tuhan penciptanya. Dia lebih rela kehilangan pemberian Allah daripada kehilangan yang memberinya. Orang-orang inilah yang patut, yang mesti terus kita jadikan kawan karib. Dan kita yang berusaha mendekati, jangan mengharap dia mendekati kita. Tidak mudah kan? Ya mas sekalian, minta maaf ya, daripada segi dunia. Orang kecil dengan orang yang besar. Biasanya keinginan untuk bersahabat itu siapa yang punya keinginan untuk lebih untuk mendekati? Yang kecil punya keinginan mendekati yang besar atau yang besar untuk mendekati yang kecil? Ini sifat manusia. Kan yang kecil kan, kalau saya boleh bersahabat dengan orang besar itu. Ya. Orang yang punya kedudukan dengan orang yang tidak punya kedudukan, siapa biasanya lebih punya keinginan untuk bersahabat, menjadi bersahabatan? Pasti yang tidak punya kedudukan lah. Saya tidak punya kedudukan. Kalau lah saya nak bersama dia, seronok rasanya kalau dia mau bersama. Berusaha mengenal. Atau contoh yang paling mudah, minta maaf ini sekarang contoh ya. Orang miskin, orang yang status sosialnya rendah, tidak dipandang oleh masyarakat. Dengan orang yang punya status sosial yang tinggi, sosioekonomi yang mampan, punya pengaruh. Siapa yang lebih punya keinginan untuk bersahabat? Pasti yang rendah kan, yang miskin. Ya kalau saya punya kawan orang kaya itu seronok aja. Senang namun yang menyelesaikan masalah. Jadi keinginan orang yang di atas itu biasanya kurang untuk bersahabat dengan orang yang bawah. Biasanya. Ini kalau kita melihat, kalau ukuran nak bersahabat itu yakni status sosialnya, kedudukannya, ya duniawi lah. Kalau yang dipertimbangkan duniawi, jangan harap orang yang merasa di atas, merasa besar, mau bersahabat dengan yang kecil. Itu kalau jadi tanda, yang jadi tanda asnya dunia. Al-Quran ya mas kalian, kunu ma'as-sodikin, warka'u ma'ar-roki'in. Tak kiralah orang yang sodikin, orang itu macam mana? Orang miskin ke, orang kampung ke, orang yang pelajarannya tak tinggi ke, orang yang masyarakat tak yang tak mengenalinya ke, asal orang muhibbin, sodikin, rokiin, istilahnya, kamu hendaklah sabar berkawan dengan mereka. Hendaklah kamu sentiasa berusaha untuk berkawan, jadikan kawan olehnya, dan dia kamu jadikan kawan. Jangan melihat statusnya. Tengok. Tidak mudah melawan, menghancurkan ananiah ini. Bagaimana mungkin orang yang merasa dirinya pandai, beria-ia sangat dengan orang yang dipandang ilmunya sedikit. Tapi bagi Allah, masalahnya bukan ilmu banyak, ilmu sedikit. Dia itu orang yang jujur. Dia itu seorang yang sabar. Orang itu, aku tahu orang sangat mengutamakan aku, kata Allah. Nampaknya aja orang yang macam kurang bernasib baik. Dan itu cabaran yang tidak ringan. Saya tunjukkan ayatnya. Coba jamaah lihat. Surah Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi 28.
Apakah ayat ini kita fikir mudah untuk diamalkan? Susah. Kalau kita, tanda aras kita, parameter kita, benchmark kita, duniawi. Tidak mudah. Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maksudnya, ayat ini ditujukan kepada Nabi ya tengok. Perintah ini ditujukan pada Nabi. Mukhatabnya mufrad seorang. Tetapi ia berlaku bagi seluruh umatnya. Macam mana memahami begitu? Ya, dalam kaidah bahasa Arab, begini ini dalam balaghah ya. Kalau seorang Nabi bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal dengan Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang tak pernah buat salah, manusia yang dah terjamin hidupnya dunia akhirat, itu pun masih diingatkan oleh Allah. Mana peringatan itu sangat besar artinya. Apatah lagi kita, gitulah. Jika orang yang telah terjamin hidupnya dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, tak pernah buat dosa, itu pun diperingatkan. Maknanya peringatan itu sangat mustahak, sangat penting. Sehingga orang yang dah sehebat itu pun masih diperingatkan dengan perkara tersebut. Apatah lagi kita. Begitulah cara memahaminya. Apa Allah kata pada Nabi? Muhammad, wasbir. Bersabarlah. Masya Allah. Tidak perlulah mulai definisi sabar yang sangat luas itu, yang bertingkatan itu. Cukup saya cukup faham. Sabarlah. Jangan kecewa, jangan lelah, jangan penat. Jangan give up, jangan fed up, jangan jemu. Sabar. Bersabar macam nafsaka akan dirimu. Sabarkan dirimu sebab diri kamu ni permintaannya macam-macam. Kehendak dirimu ni kalau boleh, kalau boleh nak lari sekarang lah. Kalau boleh nak tinggalkan dia sekarang lah. Kalau ikutkan hati, tak nak lah. Tak nak dalam suasana ni kalau ikutkan perasaan. Tapi Allah kata sabarlah, tahan. Tahan keinginan nafsumu untuk melakukan benda ini. Sabar tu sabar. Sabar dalam hal apa? Tengok apa? Ma'alladzin, bersama, berkawan, berdekatan, ma'iyah. Ma'iyah itu kan bukan makna berkebersamaan ya mas kalian. Ma'a itu makna bersama. Jadi merupakan kebersamaan. Bukan hanya sama daripada sama ada iman, bukan iman saja. Kalau kita merasa bersama dengan orang lain yang iman, biasa. Saya iman, oh dia momen dia. Bersama di iman. Bersama dan siapa Islam? Oh, saya Islam, dia pun Muslim. Ya, sama-sama. Kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah merasa sama dengan saudara kita. Dia Muslim, kita Muslim. Dia mukmin, kita mukmin. Pertanyaannya, adakah rasa kebersamaan kita ini hanya pada keimanan dan Islaman? Belum sampai rasa bersama dalam nasib. Dia susah. Kita senang. Adakah kita merasa kebersamaan kesusahannya? Kita merasa susah sama? Allahu Akbar. Kita merasa perit sama? Atau jangan-jangan kita, apalah itu nasib lah, nasib masing-masing lah. Nasib lah. Sabar je lah. Allah suruh sabar namanya. Dunia ni berputar, kan di atas, di bawah.
Nah, ini nasib dia kena sabar lah. Air dulu pun susah juga. Mana mak ayah kita? Itulah maksudnya. Dan Nabi disuruh oleh Allah bukan untuk sentiasa merasa kebersamaan karena bersama akidahnya, bersama agamanya, tapi tengok, ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang-orang yang sentiasa menyeru, memohon, da'ayat makna ibadahlah kepada Tuhan mereka pagi, petang, siang, malam. Kesungguhan mereka sentiasa berada di Allah ini tak ada niat lain kecuali yuriduna wajhah. Semata-mata kerana mengharapkan ridha Allah. Jangan sekalian, jangan boleh lihat background ayat ini. Ya, sabab nuzul lah kalau dalam bahasa Arabnya. Satu saja yakni orang-orang kafir Makkah ini kan orang yang kaya raya, berkedudukan. Ya, status sosialnya tinggi lah. Dari serba-serbinya mereka memang orang yang di atas semuanya. Pengaruh tinggi, harta paling tinggi, tinggi lah. Dan Nabi menyatakan agama ini pada seluruh manusia tanpa pandang bulu. Tak kira lah siapa yang menerima lebih dahulu, beruntunglah. Siapa yang menolak, rugilah. Tak kira siapapun. Seagama Islam untuk rahmatil alamin. Tiba-tiba yang ramai memeluk agama Islam dan istiqomah dengan keislaman, Islamnya, teguh pendiriannya, kebanyakannya orang-orang miskin, orang-orang terpinggir. Atau orang yang dipinggirkan lah. Orang terpinggir itu nampak macam dipinggirkan. Orang miskin, orang susah, orang buta huruf, orang tak punya kedudukan. Itu ramai jadi pengikut Nabi di awal-awal Islam dahulu. Sementara golongan kaya raya, jutawan, ilmuwan, cendekiawan, bangsawan menolak. Hingga pernah suatu saat mereka menawarkan permintaan pada Nabi. Muhammad, kalau betul-betul lah awak nak kami mengikuti ajaran engkau dan kami biarpun engkau, permintaan kami satu ajalah. Tolonglah Muhammad, jangan dekat-dekat sangatlah ke awak ini bergaul dengan diorang dulu. Jangan, kalau perlu awak halau diorang ni. Putuskan saja. Nampaknya awak ni begitu sayang sangat dengan diorang ni. Minta maaf kalau bahasa agak kasar ya. Kamu mesti jauhkan diri kamu daripada orang yang kelas bawah ni. Ni orang yang low class punya. Kalau dalam bahasa yang lebih keras lagi, ni yang berkasta paria ni. Mana kami nak letak muka, mana kami nak letak harga diri. Jika kami menerima ajaran kamu dan terpaksa kami pula duduk dengan orang seperti ini. Tak tahan, kami tak mampu nak membayangkan, kami akan kehilangan harga diri. Tiba-tiba duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Jadi kalau kamu nak, betul-betul nak kami ikut kamu, kamu mesti menjarakkan diri kamu dengan orang ini. Kalau perlu, buang orang ini. Kamu tidak akan rugi jika orang seperti ini tidak mengikuti ajaran kamu. Tak rugi. Mereka ikut ajaran kamu pun, kamu tidak akan menjadi tersohor. Tapi coba kalau kamu punya pengikut macam kami. Bangsawan, hartawan, ilmuwan. Wah, kan begitu kan misalnya sifat manusia daripada dulu hingga sekarang. Iya ya. Betul-betul juga tuh. Nabi Muhammad memang langsung tak ingin melayan. Allah pula tegaskan, Muhammad, jangan. Apapun permintaan mereka yang pelik-pelik itu, jangan layan. Teruskan, sabarkan diri kamu. Jangan lelah, jangan penat untuk terus bermujalasah. Bermujalasah. Dengan nih,
Orang yang pagi, petang, siang, malam maknanya ibadah pada Allah semata-mata karena ridhonya. Ini orang yang muhibbin. Itu benar-benar mencintai aku, kata Allah. Dan orang yang sodikin, jujur. Sungguh pun hidup mereka itu, ya kais pagi makan pagi. Sungguh pun mereka ini tidak punya ya tingkat ekonomi yang tinggi macam mereka. Tapi mereka sedikit pun tidak kecewa. Sedikit pun tidak suudzon pada aku. Mereka bahkan qanaah, sabar. Hati mereka tenang karena merasa ingin dekat dengan aku. Kamu mesti terus bermujalasah, berkawan ma'iyah dengan orang. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan sekali-kali kedua mata kamu memelepasi mereka. Jadi mata kamu tak lagi nampak orang-orang ini, kamu sudah melepasi mereka. Tidak kamu arahkan kepada orang seperti ini, tapi kamu ingin berkawan dengan yang high class punya orang. Kumpulan elit punya orang. Jangan. Turidu zinatal hayati dunya. Karena kamu hendak menghendaki al-hayatu dunya. Memang nama kamu akan menjadi tambah besar di kalangan orang lain. Wow, pengikut Muhammad orang-orang kaya, orang-orang besar. Memang coba dari segi realiti hari ini kan itu biasanya orang akan diukur begitu. Alah siapa yang cutinya itu? Ya mas kan bukan itu soalnya. Yang diterima oleh Allah jadi orang yang dalam hatinya jujur atau tak jujur. Ya alhamdulillah kalau orang yang kaya raya, orang bangsa, orang muda itu menjadi pengikut Rasulullah dan ikhlas seperti mana Umar, seperti Abu Bakar, si Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah. Tapi ini Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Sumayyah yang mati syahid. Bagi mereka apa untungnya lah Muhammad punya pengikut. Dahlah miskin. Tidak akan menaikkan image lah. Ya sekalian. Amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang bahasa mudanya Muhammad orang ini adalah orang-orang yang sangat mencintai aku. Dan jujur dalam mencintai aku. Dan kamu telah lama berkawan ma'iyah. Ibarat duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Kan Nabi ini gaya makan dia kan gaya makan orang-orang seperti yang orang miskin itu ya miskin. Penampilan Rasulullah coba baca ya. Si Rasulullah dan penampilan ini akhlak. Nabi ini lebih banyak bergaul dengan orang susah. Bukan Nabi tidak menghormati sahabatnya yang kaya. Apa yang kami pelajari dahulu ketika belajar sirah begini ya sekalian, kata pensarah. Kenapa dalam sejarah Nabi lebih banyak bergaul dengan sahabatnya yang susah? Sehingga pernah anak Umar namanya Abdullah bin Umar yang terkenal itulah. Ayahnya kan kaya, Umar bin Khattab itu kaya raya. Jadi bila kaya anaknya pun senang lah. Melihat Rasulullah SAW lebih sering, lebih banyak bergaul dengan sahabatnya yang susah. Lebih-lebih ashab sufah. Nih orang yang Nabi tempatkan di sudut masjid lah yang tak punya rumah. Tak bergaul borak dengan mereka. Abdullah bin Umar pernah menzahirkan rasa irinya. Bukan dia iri ya, cemburu. Tapi cemburu yang positif nampaknya. Dia kata, ya Allah, aduhai jika sekiranya aku ini bukan anak Umar. Dia pernah berhayal, aduhai jika sekiranya aku bukan anak Umar. Ya laitani lastu bin Umar. Aduhai jika sekiranya aku ini bukan anak pada Umar. Maksudnya, karena aku ini anak Umar, Umar itu kaya, jadi ke anak orang kaya, jadi Nabi nampaknya jaranglah berdekat dengan aku. Bukan benci. Dia berpikir, kalaulah aku bukan anak Umar, mana aku anak orang biasa, miskin, pasti aku lebih punya peluang besar untuk sentiasa dekat dengan Nabi, dan Nabi akan selalu lebih dekat.
Kenapa begitu? Kenapa gaya hidup Nabi ini lebih gaya pada orang bawahan? Makan pun dia makan. Ini akul kama yakul abad. Nabi bersabda dalam hadis sahih. Aku ni makan sebagaimana makannya hamba abdi. Macam mana hamba abdi makan, macam itu gaya aku makan. Aku duduk sebagaimana hamba abdi duduk itulah. Bahasa kami dahulu masa bentuk dia kata, gaya hidup Nabi ni, kalau bahasa kami dahululah mungkin tak begitu Pak, dia kata, gaya hidup Nabi ni gaya hidup nilai-nilai kampung. Nilai-nilai budaya kampung yang diamalkan oleh Rasulullah. Ya makan ala orang kampung, duduk dengan ni, satu talau ni, makan ini. Tak berlebihan sampai di Allah Akbar. Ya dijilat kan, sampai licin begitu. Duduk pun macam itu. Bergotong royong. Baring pun di, ya gaya orang kampung, hidup Nabi. Bukan gaya hidup orang bandok. Mana boleh orang makan macam itu. Nah ini sunnah yang paling susah untuk diamal. Khasnya oleh orang yang ini, yang punya kedudukan-kedudukan itu. Yang punya kedudukan itu. Nabi diingatkan Allah, wala tutik man aghfana qalbahu an dzikri Muhammad. Jangan kamu ikuti, jangan kamu taati permintaan orang mereka yang kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Orang ini walaupun kami bagi macam-macam kedudukan dan macam-macam yang tinggi, tapi hati mereka itu tidak mengingati kami. Kamu jangan dekati orang sini. Jangan kamu jadikan orang-orang ini, jangan kamu ma'iyah dengan mereka. Lebih seringlah kamu bermujalasah dengan orang yang ini, golongan yang pertama tadi. Yang walaupun dari segi zahir nampak orang susah, tapi hatinya bahagia. Ini makna mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Tidak mudahnya mas kalian. Tepatnya saya lupa lah ya mas kalian. Tapi ini akhir 70-an kalau saya tahun 1970-an dah. Tepatnya tahun berapa? Mungkin 1978 ke 9 lah. Itu akhir. Ada satu seminar ekonomi. Itu saya masih menuntut. Diantar oleh Persatuan Mahasiswa sebagai wakil. Mesti pergilah ke Yogyakarta. Seminar. Ikut seminar. Penyampai pembentang kata kerjanya orang-orang hebat lah. Sarjana, profesor yang menguasai bidangnya dalam ilmu syariah, ekonomi syariah dan pernah kerja pertama gini, kedua ini, ketiga ini. Macam-macam lah banyak maklumat. Contoh tentang kemiskinan, ada kata kemiskinan itu takdir, perlu sabar je lah. Kemiskinan itu dia kata, ya pusingan hidup, bila hidup lah kan di atas karena roda kehidupan berputar. Sama. Ada yang boleh menyakitkan waktu itu, ramai tak setuju. Ya, kemiskinan ini yang berusaha bergantung pada usaha masing-masing. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan usaha kita. Bila usahanya lebih, Allah bagi lebih. Bila kurang. Boleh jadi orang miskin itu karena malasnya. Wah, itu cukup menyakitkan para peserta waktu itu. Walaupun mungkin sedikit, ada kebenaran tapi sedikit. Ada kemiskinan karena kemalasannya. Orang pekerja rajin tapi tak miskin. Pemerintahan yang terakhir itu yang menurunkan dan ramai setuju katanya. Salah satu punca kemiskinan, salah satu puncanya ialah kerakusan si kaya. Salah satunya yakni kerakusan orang-orang kaya. Bila orang kaya ini tidak rakus, mereka sedar bahwa harta itu mempunyai fungsi sosial, maknanya mesti diagihkan, dirasai oleh semua. Tidak hanya dinikmati, dia tidak merasa berhak menikmatinya sendiri. Karena dalam apa yang dia miliki, yang Allah berikan kepada itu, ada hak orang lain, tak ada orang miskin. Jadi adanya orang miskin di masyarakat itu kerana si kaya, orang kaya terlalu rakus dan tamak. Masing-masing memberikan dalil lah. Dalil. Walaupun si kaya rupanya ada yang lebih prihatin sedikit. Kata.
Jadi ingin membantu mereka. Ya merasa ya ini betul dia dibantu. Tapi belum cukup katanya. Karena ma'iyah, ingat ya dalam Al-Quran ma'alladina, ma'a itu ma'iyah, kebersamaan. Jadi kalau Allah berfirman, innallaha ma'alladina taqaw, sesungguhnya Allah itu bersama orang bertakwa, Allah itu bersama orang sabar, bersama orang yang muhsin, itu bukan namanya bersama biasa, ma'iyah. Jadi bahasa mudahnya, Allah sentiasa menyertai orang ini, orang sabar ini, di mana saja, mendengar rintihannya, melihat keadaannya, mengabulkan permintaannya, meringankan bebannya, itu namanya ma'iyah. Jadi itu beruntung kalau orang sudah peringkat ma'iyah dengan Allah. Karena di mana saja Allah sentiasa memperhatikannya, melihatnya, bertingan. Allah dengar suaranya, rintihannya, mengabulkan doanya, melindungi segalanya. Nabi disuruh Allah, hendaklah kamu ma'iyah dengan orang-orang yang golongan yang tertindas ini. Jadi kata yang saya keempat itu saya masih ingat sekarang. Hanya ya dahulu kan belum ada laptop macam ini. Malah mungkin sudah ada orang kaya, mungkin sudah ada komputer yang besar tuh, tapi saya tidak ada. Saya tertarik tadi. Ada orang kaya masih peduli, ingin bantu mereka. Sayangnya, ramai orang yang membantu. Orang kaya muslim yang membantu orang miskin. Bantuan itu, bantu itu, bantu itu. Tetapi sedikit yang mau bersama, berkawan dengan mereka. Sedangkan Quran kata ma'a. Membantu itu tidak salah. Sehingga ada yang membantunya, ya mungkin musyawarah dahulu. Musyawarah, cuma beri bantuan pada orang miskin. Musyawarahnya bukan di balai raya. Mungkin di gedung-gedung mewah, oh kita bantu ini, kita bantu itu antar. Itu bagus, tapi belum yang terbaik katanya. Jadi kata beliau, agak sinikal juga, ramai orang kaya yang ingin membantu meringankan bebanan orang miskin, tetapi sedikit yang mau berkawan dengan mereka. Pikir-pikir, ya iya juga ya katanya. Lalu apa alasannya? Apa alasan ramai orang kaya membantu orang miskin, tapi sedikit yang mau berkawan? Ma'iyah itu berkawan, jadi kawan karib. Habis si miskin ini yang tadi ya, yang betul-betul mukibbin dan sodikin. Kata pembentangkan, saya lupa nama pembentangkan kecil, dokter apa dan lupa. Ya nak cari dalam Google pun waktu itu belum ada, mungkin belum masuk dalam Google. Tak ada. Alasan dia cukup, ya Allah, sinikal sekali. Sebab katanya alasannya ialah membantu orang miskin, orang kaya membantu orang miskin, itu boleh menaikkan image. Betul juga itu. Kalau ada orang kaya beri banyak bantuan pada orang miskin, bantu saya, walaupun si kaya ni tak pernah jumpa, tak pernah tengok mukanya, tak tahu di mana alamatnya, tapi image-nya akan naik. Wah, orang kaya itu dermawan sungguh. Betul itu. Tetapi kata beliau, menurut analisa beliau, ini bukan kata saya, berkawan dengan orang miskin. Duduk bersama mereka. Kalau perlu duduk di rumah mereka dan makan makanan mereka seperti apa. Bahkan kalau perlu tidur bersama mereka. Si Rasulullah itulah jahitkan baju mereka yang koyak. Kan Nabi menjahitkan dia sekalian. Itu boleh ma'iyah. Itu boleh. Kalau dalam bahasa hari ini kan, boleh image katanya. Tolong orang miskin, itu boleh naikkan image. Berkawan dengan orang miskin, boleh jatuhkan image. Mana ada manusia yang ingin jatuh image-nya? Saya masih ingat. Sampai sekarang saya masih ingat. Saya pikir-pikir ada. Ya betul. Itu tahun itulah akhir 70-an. Akhir 70-an. Mana dah 40 tahun yang lalu, lebih kurang. 40 dekad yang lalu. Sekarang Nabi, iya rupanya. Ayat ini jemaah sekalian, Allah bukan hanya suruh Nabi ini istiqomah dan terus punya iltizam, menolong, membantu orang yang miskin.
yang ikhlas menyembah Allah, mencintai Allah, ridha pada Allah. Tapi Allah perintahkan Nabi supaya terus bersabar, jangan lelah, jangan penat, jangan berhenti, berkawan, ma'iyah dengan mereka. Sehingga Nabi lebih banyak. Dari segi masa lah, ini pernyataan daripada Abdullah bin Umar, lebih banyak bergaul dengan orang miskin di Madinah daripada sahabat yang kaya. Bukan Nabi tak anti orang kaya, tidak ya. Rupanya dari segi ilmu sosiologi yang masalah, dari segi ilmu psikologi kemasyarakatan, Nabi ini luar biasa. Orang yang miskin, yang punya kelas bawah ini, ya bahasa kita yakni hilang jati dirinya. Hilang jati dirinya. Sementara yang kaya ya sudah punya jati diri lah. Jadi Nabi lebih memberi tumpuan perhatian pada mereka ini, membantu mereka supaya mereka dapat menemukan jati dirinya, diangkat darjahnya. Tak bahagia macam mana? Pemimpin umat Rasulullah lebih banyak bersama mereka. Jadi harga diri naik ke atas. Sementara yang kaya pula menurunkan dirinya. Iya ya, kalau aku banggakan diriku karena orang kaya. Tapi mereka ini, walaupun tak punya harta, mereka Nabi lebih banyak bergaul. Jadi yang kaya menurunkan harga dirinya sendiri, sementara si miskin dinaikkan oleh Nabi. Akhirnya berada di level yang sama. Sehingga si kaya tidak merasa lebih hebat dari si miskin pun tidak kiri kepada si kaya. Nabi benar-benar dapat menciptakan masyarakat yang adil makmur. Masyarakat yang betul setara, walaupun dari segi zahirnya berbeza. Ini kaya, ini miskin, ini peniaga, ini pembantu, ini tidak jadi masalah. Tiba-tiba mereka, dan itulah Nabi berjaya menciptakan masyarakat yang betul-betul harmoni. Si miskin yang berjiran dengan si kaya tidak merasa si kaya menjadi ancaman. Si miskin tidak merasa, jangan-jangan ini si kaya sudah dekat nih. Mungkin dalam sebulan dua habis kita dihalau. Tanah kita mungkin dibeli nanti. Kita sudah jual dengan paksa. Tak merasa itu. Si kaya pun berjiran dengan si miskin tidak khawatir. Ini jiran aku banyak miskin nih. Aku nak tinggal di luar negeri nih. Jangan-jangan nanti masuk rumah aku. Jangan-jangan tak. Karena si miskin nanti akan berjaga rumahnya jika tuan rumah itu tak ada di rumah. Si miskin pun merasa dijaga, diperhatikan nasibnya oleh si kaya jadi jirannya. So rasa itu si rasa iri tidak ada, dengki tidak ada, khianati tidak ada. Itu untuk misalkan masalah dunianya ya. Syaratnya macam mana nak menghilangkan keduanya itu? Muhibbin. Hidup hanya untuk Allah. Bak kata Quran tadi, mereka ini menyebut namaku, memuji aku, doa pada aku siang, malam, pagi, petang, tak ada tujuan lain kecuali yuriduna wajhah. Muhammad, teruslah kamu gama. Suatu kalau kita kata tengok gambar, kalau kita tengok gambar perilaku kehidupan Nabi, mungkin untuk ukuran hari ini rasa pelik. Macam mana seorang Nabi, seorang ketua negara, seorang raja ibaratnya. Hidupnya macam orang susah, lebih banyak berorang susah, tidur dengan mereka, makan dengan mereka. Makanan pun makanan macam mereka sendiri. Mana nih? Coba kalau sekarang katalah ada pemimpin negara seperti itu. Dan saya tidak tahulah, kalau kita gunakan bahasa kita sekarang lah, macam mana agak kita nak muji Nabi. Katalah jamaah jadi pemimpin. Pemimpin. Suatu negara. Dan jamaah sesekali lah, bukan selalu, sesekali. Pergi ke rumah orang kampung, tengok macam mana mereka tanam jagung, macam mana mereka tanam sayur, dan ikut petik sayurnya. Sekali itu saja katalah. Sepanjang kita jadi pemimpin 10 tahun katakanlah. Lalu kita ikut mengikat kacang yang di semua stesen TV meliputnya. Wartawan macam, wah, saya yakin pujiannya pada kita. Pemimpin berjiwa rakyat. Pemimpin yang peduli kepada hati orang. Baru sekali itu kita lakukan.
Itu pun kita kan diiringi oleh ramai orang kan. Kita ikut petik oleh Nabi SAW bukan sekali je sekali ibaratnya buat macam tu. Hari-hari. Kalau itu Nabi ini macam mana? Pemimpin berjiwa rakyat tu macam mana? Sebab bagi Nabi bukan itu. Yang Nabi mesti diberi peluang untuk dekat dengan baginda, untuk baginda dekat dengan mereka. Perkara yang membuat Nabi ingin dekat dengan mereka dan mereka oleh dijadikan orang dekat dengannya, ini tadi. Orang-orang ini kata Nabi, ini hamba, kata Allah, ini hambaku yang sangat mencintai aku. Dan cintainya itu ikhlas, tulus, jujur, sodik. Sudahlah kamu, apapun kata orang, apapun ini, jangan fikir tentang image. Jangan tergiur dengan permintaan mengikut apa umat kamu yang kaya raya. Macam-macam pembiayaan nak ikut pun kaya-kaya. Sekarang kan sedikit banyak pasti ada rasa percuma. Oh, kalau punya pengikut yang ramai dan yang itu semuanya wah profesional ke apa rasa wah bagus, hebat. Sehingga yang lain pun yang kita tak seberapa pun mesti ikut join sama kan. Walaupun tak salah. Saya kata itu tak salah. Tapi jangan sampai kita merasa seperti itu. Itulah. Tapi Allah, apalah yang sana tu mana yang ikutinya pun dah orang dah macam tak ada kedua, orang pun tak kenal siapa dia. Tapi ikhlas, ibadahnya ikhlas. Diberi ujian sabar, beri nikmat walaupun sikit syukur, tak pernah mengeluh. Inilah orang-orang yang hebat yang Allah suruh kita bermujalasah, belajar daripada mereka. Belajar apa daripada mereka? Mereka ini bukannya lulusan universiti. Saya ini lulusan universiti. Apakah belajar mananya ilmu? Ya mereka mungkin tidak tahu banyak ilmu, tapi tengok sikap dia. Orang yang dengan ujian sentiasa sabar, dengan terhadap nikmat sentiasa syukur, tak pernah mengeluh, hidupnya ceria, bahagia, takut akan dosa. Banyak takut akan dosa. Orang macam itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan ramai orang-orang seperti itu yang mungkin ada di kampung-kampung jamaah kalau ada pengalaman coba pergi pedalaman. Saya selalu dia ada pengalaman khasnya di kampung tempat asal saya. Saya suka di kampung, saya pernah dulu di rumah mereka. Rumah sangat sederhana. Saya perhatikan. Coba dia orang Islam. Ya, pernah tidur gitu. Lalu, oh, orang ini rupanya orang Muslim. Solatnya tak tinggal. Yang pasti solat waktu tak tinggal. Itu sudah alhamdulillah. Solat sunat. Ya, jangan tanya kan solat sunat. Rajin, bekerja rajin. Jadi petani. Karena apa? Menyerah anaknya. Malam tidur lambat. Pagi bangun cepat. Hanya nak mengurus anaknya pergi sekolah. Kadang sarapan pun tidak ada. Lepas itu bekerja lagi itu aja. Waktu solat berhenti solat, lepas itu sambung kerja. Tak pernah mengeluh. Hidup macam serba kekurangan untuk ukuran kita. Ya, kita belajar daripada orang macam Masya Allah. Jangan-jangan ini termasuk orang yang Allah sebutkan. Wasbir nafsaka. Itu agak macam ini. Tapi kalau, tapi dia itu tak pernah pergi ikut usrah. Mana ada masa pergi usrah? Nak cari sesuap nasi pun tidak cukup. Subhanallah. Tapi dia itu jarang qiyamul lail. Mana qiyamul lail? Malam tidurnya lambat karena bekerja. Nyambung untuk dijual, jual apa untuk dijual besok. Kalau malam qiyamul lail dihabiskan, esok jadi mengantuk macam mana? Jadi jangan dilihat itu, jemaah. Amal soleh bukan hanya qiyamul lail sahaja. Tapi kemampuan untuk bersabar, kemampuan untuk syukur, luar biasa. Saya pernah melihat seorang seperti ini. Allah perintahkan. Ibnu Qayyim suruh. Raji-rajilah kamu bergaul dengan orang ini. Tak kira apa statusnya. Mungkin mereka itu orang kaya. Sila. Mungkin orang miskin. Sila. Mungkin orang pandai. Sila. Mungkin bukan orang yang kurang pandai. Tak pandai sangat. Tapi asal mereka itu muhibbin, sodikin. Raji-rajilah mujalasah dengan mereka. Mujalasah dengan mereka. Yang sekalian, nama itu saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung bila ada kesempatan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Innal insana fi khusr, alladziina aamanu was solihaat
tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.